Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk di KD 31, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi simak baik-baik. Jadi ini KD 31, materinya akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun KD-nya ada 2 KD. Yang pertama 31 KD pengetahuan, dan KD 41 itu KD keterampilan. Nah, indikatornya ada 5. Jadi anak-anakku sekalian, di KD ini kalian harus memahami atau mengetahui 5 indikator. Dan yang pertama pengertian sistem informasi, kemudian apa kualitas informasi, kemudian apa kegunaan informasi akuntansi, kemudian macam-macam bidang spesialisasi ke akuntansi, dan yang terakhir apa konsep dasar akuntansi. Oke, dan selanjutnya ini pengertian dari sistem informasi akuntansi. Saya percepat supaya tidak tidak terlalu panjang videonya ya. Kemudian apa pengertiannya akuntansi? Ini sudah ada pengertiannya akuntansi, Anda simak sendiri. Kemudian selanjutnya penggunaan sistem informasi ini dalam bentuk diagram ya. Di sini ada gambar bagan atau skema. Ini mulai siklusnya ini mulai dari berbentuk lingkaran, mulai dari kegiatan perusahaan, kemudian proses akuntansi, terjadi proses, kemudian ada informasi akuntansi, dan terakhir pengambilan keputusan. Di sini kegiatan perusahaan, misalnya ada perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang menjual barang dagangan, otomatis di sini terjadi kegiatan menjual, membeli barang, mengembalikan barang. Jadi ada kegiatannya menerima uang, mengeluarkan uang. Dari kegiatan ini itu dinamakan transaksi. Transaksi inilah dilakukan proses akuntansi. Nah, proses akuntansi tadi itu adalah proses pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran, pengiktisaran, dan pelaporan ya. Di sini terjadi suatu proses. Nah, dari proses ini menghasilkan ada namanya informasi ke akuntansi. Informasi itu berupa laporan keuangan ya. Sebentar ada laporan keuangan ya. Kali-kali selanjutnya yang mana itu laporan keuangan, ada beberapa laporan keuangan. Kemudian dari laporan keuangan itu maka bisa digunakan oleh para pemakai akuntansi dalam mengambil keputusan ya. Jadi dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang materi selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Kualitasnya ini bisa diperhatikan. Ya. Ada 6 kualitas. Nah, sekarang pemakai atau pengguna informasi. Pengguna informasi di sini terbagi 2, pihak ekstern dan pihak intern. Nah, siapa itu pihak ekstern? Artinya di luar perusahaan. Nah, siapa di luar perusahaan? Pemilik. Ya, pemiliknya perusahaan itu. Kemudian kreditor yang memberikan pinjaman ke perusahaan itu, misalnya bank, pihak bank harus mengetahui ini informasi akuntansi. Pemilik misalnya harus tahu, oh, perusahaan yang saya miliki untung enggak atau rugi. Kreditor juga, pihak bank juga harus tahu, oh, perusahaan itu cocok enggak kalau kita berikan kredit, apakah dia menghasilkan atau malah rugi. Kalau rugi ya lebih baik bank enggak usah kasih kredit. Kemudian investor, penanam modal juga harus tahu, oh, saya mau menanamkan modal saya misalnya di perusahaan A, apakah perusahaan A itu rugi atau untung. Nah, untung ruginya suatu perusahaan itu dihasilkan dari proses akuntansi tadi, proses pencatatan, itu namanya informasi akuntansi. Kemudian karyawan, wah, tempat saya bekerja apakah untung enggak atau rugi. Kalau rugi ya cepat keluar karena tidak mungkin gajinya terbayar itu. Kemudian pemerintah misalnya, apakah pemerintah ini harus tahu juga laporan keuangan perusahaan? Iya. Kenapa? Perusahaan ini harus bayar pajak kepada kas negara. Jadi pemerintah harus tahu berapa keuntungan diperoleh misalnya perusahaan A. Itu berhubungan dengan pajaknya. Kalau untungnya sekian ya pajaknya harus dibayar sekian. Nah, pihak manajemen ya, pengelola perusahaan itu, misalnya manajernya, kepala bagiannya, divisinya harus tahu ini pihak intern. Apakah perusahaan yang saya kelola ini menghasilkan atau malah merugikan. Oke, itu untuk pengguna informasi akuntansi atau pemakai. Nah, sekarang
Bidang-bidang akuntansi, ini ada bidang-bidangnya, ada akuntansi keuangan, itu terjadi pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan. Ada akuntansi pemeriksaan, ini kalau mau memeriksa suatu perusahaan atau auditing, ya, auditing accounting. Kemudian ada akuntansi manajemen, kemudian ada namanya akuntansi biaya, yang mencatat biaya-biaya yang terjadi di perusahaan itu terbagi lagi. Kemudian ada akuntansi perpajakan, ini yang di kantor pajak misalnya, ya. Berapa pajak yang harus dibayar perusahaan, maka harus melakukan pencatatan, itu namanya akuntansi perpajakan. Akuntansi anggaran atau budgeting, iya, ini misalnya dalam suatu perusahaan, ya, berapa anggaran yang harus dikeluarkan, ada rencana keuangan yang harus dikeluarkan misalnya untuk melakukan suatu kegiatan, itu akuntansi anggaran namanya. Nah, profesi akuntansi juga terdiri dari beberapa, misalnya akuntan publik, ya. Akuntan publik itu apa? Sudah ada pengertiannya. Akuntan internal, kemudian akuntan pemerintah yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, kemudian akuntan pendidik yang bertugas untuk melakukan pendidikan akuntansi atau mengajar pendidikan akuntansi, contoh guru atau dosen, ya. Kemudian konsep dasar akuntansi, ini konsep dasarnya. Pertama, konsep kesatuan usaha, konsep harga perolehan. Ini ya, anak-anakku sekalian bisa menyimak sendiri, ya. Iya, ada beberapa konsepnya, perhatikan. Ya, setelah materi tadi sampai konsep, ini ada soal latihan. Ya, ada beberapa contoh soal latihan. Anak-anakku sendiri yang mengerjakan dalam bukunya. Nah, materi yang saya berikan ini sampai contoh soal, anak-anakku kerjakan di dalam buku folio. Jadi anak-anakku harus menyiapkan buku folio, ya, agak panjang sedikit. Kenapa? Kalau di akuntansi menggunakan buku kecil, susah sebentar untuk menulis atau menggambar tabel. Jadi kalau bisa pakai buku folio yang agak panjang, ya, yang murah lah, ya, yang murah-murah, tidak usah yang mahal, tidak usah yang terlalu tebal, karena kita pakai dalam waktu 1 tahun atau 2 semester, ya. Jadi silakan Anda kerja di buku folio, materi dan soal latihannya. Kemudian pertanggungjawabannya kirim via WA, ya. Ya, jadi setelah kerja, ya, kirim pertanggungjawabannya. Oke, cukup sampai di sini materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.